Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Seperti biasa saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat. Di video kali ini saya mau coba bikin top 10 10 parfum, semuanya desainer dan ini adalah 10 parfum yang saya real mendapatkan komplimen. Komplimen ini bisa dari orang-orang terdekat saya yang pasti, atau juga di ruang lingkup pekerjaan atau di relasi di aktivitas-aktivitas saya. Oke, sebelum mulai urutan 10, saya mau jelaskan dulu bahwa ini urutannya berdasarkan dari parfum yang mungkin secara personal saya memang suka sampai di nomor urut satu yang memang saya paling suka gitu. Dan sebelum memulai, ada satu honorable mention yang saya pikir layak saya masukkan dalam list, tapi karena ini hanya 10, mau bikin di atas 10 kayaknya kebanyakan, jadi saya taruh di honorable mention aja. Nah, satu parfum honorable mention sebelum memulai adalah parfum dari brand Jean Arthes. Ini adalah Jean Arthes Colonial Club yang varian Legend. Kenapa saya taruh ini di honorable mention? Karena parfum-parfum lain di list ini memang mendapatkan uh, memori yang lebih berarti, yang lebih menyenangkan gitu untuk saya. Jadi ini juga cukup layak untuk masuk, tapi karena saya hanya mau bikin 10, jadi ini hanya saya taruh di honorable mention. Walaupun begitu, ini parfum yang buat teman-teman yang butuh parfum harga 150 ribuan, eh, performa yang cukup baik, masih bisa cukup mudah didapatkan di marketplace online saat ini. Menurut saya ini bisa teman-teman beli. Yang pasti teman-teman harus suka dulu dengan scent profile-nya. Ini merupakan parfum dengan DNA atau scent profile Terre d'Hermes. Artinya buat teman-teman yang sudah tahu, Terre d'Hermes bukan parfum yang bisa semua orang mudah suka karena karakternya memang cenderung hmm, agak profesional, agak old school, klasik. Nggak semua orang suka, bukan tipikal yang mass appeal banget, tapi ketika sudah suka, ini akan suka banget dengan parfum ini. Jadi ini adalah honorable mention saya, Jean Arthes Colonial Club. Ya, langsung di urutan nomor 10 ada Lacoste Essential. Ini parfum yang sudah cukup lama. Saya sudah pakai ini juga sudah lama dari zaman kuliah. Ini bisa dibilang signature scent saya zaman kuliah. Ini nggak tahu botol keberapa, dan sejujurnya kalau dulu waktu belum punya uang, kadang-kadang kalau ini mulai kehabisan kayak gini, kadang-kadang hanya beli parfum refill isi ulang, hanya untuk bisa dapat scentnya dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang saya harus beli botolnya. Apalagi waktu itu belum ada zamannya toko online, jadi untuk beli parfum Lacoste seperti ini harus di retail, dan harga retail kadang-kadang nyari diskonan. Yang pasti ini parfum sampai tahun 2024 ini menurut saya masih worth it untuk dibeli, dengan karakter wangi yang masih cukup unik menurut saya dengan tomato leaves-nya. Parfum ini fresh, versatile, berkesan hijau, unik, kayaknya sampai sekarang masih bisa dibilang unik karakternya. Kalau performance not the best lah menurut saya, tapi scent-nya sangat bisa dinikmati. Sampai di 2024 ini masih bisa dipakai untuk jadi signature scent. Di nomor ke-9 masih dari brand Lacoste. Ini adalah Lacoste White. Lacoste White ini punya scent yang unisex menurut saya, tapi masih cukup oke kalau dipakai untuk laki-laki, karena memang marketingnya juga ini untuk for men, ini untuk pria. Jadi Lacoste White ini dia
citrusy, creamy, floral, dan ada satu note yang paling saya suka dari sini adalah ilang-ilang atau bunga kenanga kalau bahasa Indonesia. Masih sangat oke scentnya dipakai di 2024 ini. eh Signature sense worthy, ini cocok dipakai siang, malam, casual, semi formal, ini oke banget. Ya, ini adalah Lacoste White di nomor 9. Di nomor 8 ada dari brand Trussardi. Ini adalah Trussardi Blue Land. Ini merupakan flanker dari Trussardi Myland. Pertama kali saya pakai ini waktu itu saya lagi keluar kota ke Jakarta, dan itu sebabnya parfum ini punya memori yang sangat menyenangkan, memori yang sangat baik. Parfum ini merupakan parfum blue fragrance, tapi dia punya karakter yang sangat unik menurut saya. Jadi dia base-nya adalah leather, tapi leathernya dia bukan leather yang kenceng, bukan leather yang prominent hanya di background, tapi cukup terdetek oleh hidung kita menurut saya. Dia openingnya fresh, agak manis, dengan sentuhan leather di background, dan ketika mid sampai base dia leathernya akan sedikit makin kenceng tapi tetap fresh. Dan uniknya di hidung orang lain ketika saya pakai itu bisa jadi scent yang muncul satu notes yang nggak ada di official notes-nya, kayak misalkan dia terkesan seperti ada scent kayak buah mangga yang bikin parfum ini sangat unik. Dia blue fragrance, mass appeal, tapi cukup dewasa tanpa berkesan tua. Kayaknya masih bisa mudah didapatkan di toko online. Kayaknya kisarannya sekitar 500 sampai 650 ribu. Agak sulit kita temukan scent seperti ini menurut saya. Ini underrated banget menurut saya. Ya, ini adalah Trussardi Blue Land. Di nomor urut ke-7 ada Chanel Allure Homme. Ini adalah yang OG atau yang keluaran pertama. Sejujurnya secara taste personal taste saya sih nggak begitu suka sama scentnya, tapi karena ini judul video ini adalah top 10 list yang real dapat komplimen, maka ini harus saya masukkan karena setiap kali saya pakai parfum ini selalu ada yang ngasih komplimen, dan kebanyakan adalah perempuan. Ini scentnya cukup kompleks, fresh dan manis. Ya, seperti teman-teman yang tahu, kombinasi fresh dan manis itu memang banyak disukai. Ini cukup dense tapi tetap aman dipakai untuk panas-panasan. Paling cocok untuk indoor office menurut saya. Klasik tapi tetap oke dipakai saat ini, jadi tidak berkesan tua walaupun ya ada kesan vintage klasiknya. Ini merupakan base dari Chanel Allure yang flanker lainnya. Kalau teman-teman pengen tahu, flanker lainnya aromanya agak jauh dari si yang original ini. Ini di nomor urut 7 Chanel Allure Homme. Di nomor urut ke-6 ada parfum dari House of Jacques Bogart. Ini adalah Jacques Bogart dari line Silver Sand yang varian Deep. Jacques Bogart Silver Sand Deep. Ini berkesan vintage, gentlemanly, tapi agak youthful juga. Menurut saya ini parfum yang karakternya masih satu nuansa seperti One Million Lucky, terus ada Versace Eros, masih di satu spektrum yaitu fresh, manis, walaupun ya scentnya pasti beda, cuman nuansanya kurang lebih sama, fresh, manis. Yang unik dari parfum ini adalah dia gabungan beberapa notes yang unik, yaitu ada hazelnut, kemudian vanilla, citrusy. Jadi ini lagi-lagi fresh, punya manis juga,
Di dry down-nya ada manis nutty dari hazelnut. Yang pasti dari parfum ini, dia dengan harga yang cukup affordable, dia punya performance yang sangat baik, projection yang sangat baik, dan longevity yang sangat baik. Paling pas dipakai sore ke malam hari. Walaupun pagi ke siang ini bisa-bisa aja dengan jumlah spray yang tidak terlalu banyak menurut saya. Jadi kalau teman-teman familiar dengan Silver Scent, ini adalah varian Silver Scent yang deep. Sesuai namanya, memang scentnya lebih deep, lebih punya depth dan punya karakter menurut saya. Dan ini salah satu yang saya selalu mendapatkan real compliment setiap kali parfum ini. Jacques Bogart Silver Scent Deep. Ya, kita masuk di top 5. Di urutan kelima ada dari brand Kenzo. Ini adalah Kenzo Tokyo. Parfum ini kayaknya udah discontinue, udah susah nyarinya. Bukan tipikal yang mass appeal menurut saya. Kalau teman-teman nemu parfum ini entah retail atau online, kalau berani blind buy beli aja. Tapi kalau nggak berani karena ini bukan mass appeal, mungkin kalau bisa tester dulu. Bagaimana caranya dapatkan testernya? Karena ini parfum yang paling pas dipakai malam hari. Dia spicy-nya cukup kenceng, walaupun di awal spray dia masih berkesan fresh, hanya developnya spicy dan manis gitu. Dan surprisingly di dry down-nya ini enak banget, memang enak banget, apalagi kalau dipakai malam hari. Dan saya mendapatkan real compliment beberapa kali dari parfum ini. Sekali lagi, ini hanya untuk yang suka aja, karena nggak semua orang suka dengan karakter parfum yang spicy. Tapi kalau teman-teman suka dengan karakter parfum yang spicy, agak bold, mungkin ini bisa dicoba kalau masih bisa menemukannya. Karena udah cukup sulit dapat Kenzo Tokyo ini. Ya, ini di nomor urut 5 Kenzo Tokyo. Di nomor 4 masih dari brand Jepang, kali ini dari brand Issey Miyake, dan ini adalah Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Homme yang varian atau flanker Wood and Wood. Beberapa parfum tuh memang kadang suka misleading, entah dari penamaan atau dari coloring kemasannya. Ini adalah salah satunya menurut saya, karena dengan branding atau penamaan Wood and Wood, kalau secara scentnya woodnya malah nggak begitu dominan. Justru yang dominan adalah fruit. Mungkin lebih cocok dinamakan wood and fruit atau fruit and wood, whatever. Yang pasti ini scentnya menurut saya dia underrated banget. Entah kenapa ini dapat rate yang nggak bagus-bagus banget. Tapi secara scentnya menurut saya ini cukup keren. Saya enjoy setiap kali pakai dan dapat real compliment, bukan hanya dari perempuan, tapi dari teman-teman yang laki-laki juga. Bahkan yang nggak suka banget sama parfum ini, mereka suka dengan parfum ini. Jadi karakternya parfum ini adalah fresh, manis, tapi bukan yang manis banget, nggak yang fruity banget. Karakternya itu dia nyaman banget ketika dipakai, mass appeal, gampang disukai, longevity-nya cukup baik. Walaupun projectionnya dia nggak strong, tapi orang-orang sekitar kita masih tetap bisa cium parfumnya. Versatile juga, bisa teman-teman pakai di siang dan malam hari, casual, formal. Ini keren banget. Kayaknya masih cukup mudah juga dicari di toko online. Mungkin kisarannya sekarang di 750 sampai 800 ribu. Sengaja saya sisain, seperti biasa saya suka sniff-sniff aja kalau misalkan kangen dengan aromanya. Ini adalah di nomor urut 4, Issey Miyake L'Eau d'Issey Wood and Wood. Di nomor urut ketiga ada dari Hugo Boss. Ini adalah Hugo Reversed. Ini adalah salah satu parfum yang memberi saya komplimen cukup banyak. Ini udah habis banget. Ini adalah parfum yang fresh, seger, adem at the same time. Dia punya karakter yang unik, vetiver yang cukup kenceng, tapi
clean, bukan vetiver yang nyegrak menurut saya. Tipikal vetiver yang berbeda kalau teman-teman bandingkan dengan vetiver yang khas dari Terre d'Hermes misalnya, ini adalah vetiver yang clean, yang lebih ke segar, dan dari opening sampai akhir dia kesannya segar, clean, tapi cukup punya depth atau scent yang cukup tebal, tapi nggak nyegrak. Dia cukup kenceng tapi nggak mengganggu. Ini enak banget, ini versatile, outdoor, indoor, casual, formal. Ini keren banget kalau dijadiin signature scent menurut saya, karena baunya atau aromanya nggak pasaran menurut saya. Ini di nomor urut ketiga, Hugo Boss Hugo Reverse. Di nomor urut 2 ada dari DNG atau Dolce and Gabbana. Ini adalah The One. Ini yang varian Eau de Parfum. Saya belum pernah coba yang EDT atau varian-varian lainnya. Yang pasti saya hanya coba dan punya yang ini. Ini kayaknya salah satu scent profile atau DNA yang kayaknya timeless, sampai kapan aja ini bakal disukai. Saya nggak pernah bosen untuk sniff dan pakai parfum ini. Di nomor urut 2, parfum yang kasih saya komplimen cukup banyak dari Dolce and Gabbana, The One Eau de Parfum. Dan di nomor urut 1 ini parfum dari brand kesukaan saya, yaitu Bentley. Ini adalah Bentley Momentum Intense. Ya, ini adalah parfum yang sama seperti DNG Eau de Parfum, salah satu parfum yang saya nggak pernah bosen untuk sniff baunya. Karakternya sama-sama ambery, sama-sama manis, walaupun ini ambery yang agak floral. Kalau DNG The One itu ambery lebih ke arah tobacco. Jadi beda karakternya. Dan ini parfum yang secara scent menurut saya keren banget. Scentnya tuh dia walaupun ambery manis, dia masih aman banget untuk dipakai di iklim panas kita, masih aman banget untuk dipakai di siang. Itu yang saya suka banget dari parfum ini. Parfum yang dikategorikan secara umum parfum yang cukup maskulin, cukup seksi dengan ambery-nya, tapi tetap aman dipakai di iklim panas kita gitu. Karena menurut saya biasanya parfum-parfum yang dianggap manis dan cocok dipakai malam tuh ya biasanya hanya cocok dipakai malam. Kalau dipakai siang biasanya agak cloying dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan parfum ini. Parfum ini manis, ambery dengan sentuhan lavender. Yang paling keren adalah projection dan longevity-nya di kulit saya. Kadang-kadang jadi nose blind. Saya pikir baunya udah hilang, tapi ternyata orang lain masih bisa cium dengan cukup jelas. Sampai sekarang masih bisa didapatkan cukup mudah di marketplace. Harganya mungkin sekitar 550 sampai 600. Itu harga yang sangat worth it menurut saya. Parfum yang menurut saya tetap bakal jadi favorit saya sampai kapanpun, karena sampai sekarang setiap kali sniff pakai nggak pernah bosen. Di nomor urut 1, Bentley Momentum Intense. Oke teman-teman, itu dia top 10 list dari saya untuk parfum yang ngasih saya real compliment. Mungkin ada beberapa parfum yang teman-teman tidak suka, pernah coba dan lain sebagainya. Sekali lagi, parfum adalah hal yang sangat subjektif. Yang kita suka belum tentu teman-teman suka. Yang teman-teman suka belum tentu orang lain juga bakal suka. Silahkan tulis komentar dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah subscribe dan tetap setia untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.